Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosef Gabetua, Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosef, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosef sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yosef, indeks harga saham gabungan sudah menguat dalam beberapa hari terakhir. Hari ini volatilitasnya cukup tinggi Pak Yosef, dan tadi sempat menyentuh ke level 6820, kemudian mengalami koreksi atau berada di zona merah dan sempat tadi meninggalkan level 6.800-an. Namun posisi saat ini berbalik arah menguat meskipun posisinya cukup mepet di 6.807. Pak Yosef, bagaimana analisis Anda pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, terutama jelang rilis data inflasi pada Rabu malam nanti waktu Indonesia Barat? Oke, sampai sejauh ini kalau misalnya kita melihat pergerakannya, memang ISG hari ini ditopang sama BCA, BRI, sama saham-saham big caps, terutama ada ICBP juga yang udah naik nih beberapa waktu terakhir. Ya gitu, jadi ini mayoritas memang yang bergerak itu saham-saham yang banyak pergerakannya dikendalikan sama investor asing, dan ini juga sampai sekarang kalau misalnya kita melihat, kita kerucutkan sektornya, itu ada sektor consumer dan sektor perbankan yang cukup menarik, yang sektor consumer terutama yang disokong sama ICBP. Ini memang cukup menarik, terutama dalam menjelang tahun politik, itu biasanya ada volatilitas yang menarik dari saham sektor consumer. Dan ini sudah sedikit demi sedikit sudah mulai kita lihat dari JAPA, CEPIN, ICBP, itu pergerakannya cukup menarik dan banyak diakumulasi. Kayak gitu. Kalau misalnya dibilang history rate itself, kalau misalnya ada pola yang sama, ya mungkin ini satu pola yang sama yang akhirnya terulang di tahun 2023 ini. Seperti itu Mas David. Baik, sebelum kita membahas dari sisi konsumer Pak Yosef, dari sisi fundamental, fokus dari para investor ke data inflasi Amerika Serikat pada nanti malam ini, bagaimana Anda melihat peluangnya? Konsensus menyatakan penurunan dalam akan terjadi di 3,1%, artinya tinggal beberapa poin ke arah 3% di 2%. Tapi para investor juga masih mewaspadai ini, takut tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar ini penurunannya. Dan bagaimana Anda melihat kondisi-kondisi ini dan antisipasi yang dilakukan oleh para pelaku pasar? Sebenarnya kalau untuk inflasi, apakah suku bunga akan dinaikkan dan segala macam, sebenarnya kita bisa lihat nih dari kalau misalnya kita ngomong efeknya ke bursa saham, kayak gitu. Implikasi ke bursa saham itu kan, kalau misalnya dibilang berpengaruh ke bursa saham, itu artinya harus ada transaksi yang dilakukan ke bursa saham. Sedangkan kalau transaksinya nggak dilakukan, kepanikannya nggak direalisasikan dalam bentuk transaksi penjualan, ya kita nggak perlu khawatir. Lain cerita kalau misalnya ternyata investornya ternyata bereaksi optimis, mereka justru melakukan pembelian, ya kita bisa lihat dari situ aja. Jadi sepertinya terlalu banyak faktor yang bisa diperhitungkan. Jadi kalau misalnya kita mau lihat spesifik, kita adalah seorang investor saham, kita lihat langsung aja transaksinya seperti apa. Kalau misalnya ternyata yang dilakukan adalah net buy, ya itu artinya ada optimisme yang diberikan sama investor ke bursa saham. Tapi kalau misalnya yang terjadi kebalikannya, justru yang dilakukan adalah net sell, ya ada optimisme kayak gitu. Jadi sepertinya kalau misalnya kita lihat satu persatu faktornya, terlalu banyak yang mesti dipertimbangkan. Seperti itu kira-kira Mas David. Baik, tapi posisi sampai sejauh ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah net buy lebih dominan dibandingkan dengan net sell? Sampai sejauh ini, kalau misalnya kita ngelihat beberapa waktu terakhir, sampai sejauh ini saham-saham big caps, saham-saham yang dengan kata lain dipengaruhi sama investor asing, itu masih net buy, kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya dibilang suku bunga di luar the Fed nih,
itu kan artinya ya suku bunga di US ini yang ya harusnya yang melihat ini adalah investor-investor dari US. Ya gitu. Kalau misalnya saham-saham seperti saham-saham kecil yang nggak banyak ditransaksikan sama investor asing, seharusnya kan nggak terlalu terpengaruh. Kayak gitu. Jadi kita kalau ngelihat dari data investor asingnya, investor-investor yang mungkin erat dengan suku bunga dari The Fed sendiri, itu sampai sekarang masih melakukan pembelian. Jadi seharusnya belum ada yang perlu dikhawatirkan kalau misalnya ngelihat dari transaksinya sampai sekarang, Mas Devi. Baik, kita balik lagi kalau kita lihat dari sisi teknikal untuk indeks harga saham gabungan Pak Yosep. Posisinya sudah jenuh beli tidak Pak dengan penguatan atau rally dalam beberapa hari terakhir dan hari ini wajar ini koreksi terjadi untuk IHSG? Kalau menurut saya untuk beberapa saham memang ada kondisi overbought, terutama yang posisinya udah cukup lama nggak turun. Seperti contoh dua perbankan yang terbesar di bursa kita, BCA dan BRI, ini memang sepertinya udah memasuki zona overbought lah. Jadi kondisinya juga udah cukup berat untuk naik. Kalau misalnya ngelihat dari dua saham ini memang sepertinya IHSG akan cenderung tertekan karena ya melihat mereka kenaikannya juga sudah mulai terbatas. Tapi kalau misalnya kita ngelihat semua sektor, sebenarnya ada rotasinya. Ini saham-saham di sektor consumer sendiri atau misalnya di saham-saham di sektor teknologi, beberapa di sektor teknologi itu juga mulai bahu-membahu menopang dari IHSG. Kayak gitu. Jadi kalaupun ada yang overbought seperti BCA BRI, kita bisa coba alihkan ke beberapa sektor lainnya yang sepertinya kenaikannya baru dimulai. Seperti itu, Mas Dewi. Baik, yang dimaksudkan kenaikan baru dimulai ini bisa di-spill Pak dari sektor mana saja mungkin? Kalau misalnya ngelihat dari sektornya sendiri, ini ada beberapa di sektor consumer yang kenaikannya ini belum lama dan bahkan sampai sekarang juga masih terkoreksi. Itu ada Java, ada Cetin. Jadi kalau melihat dari transaksinya itu ada pola akumulasi. Tapi harga sahamnya juga ini ada beberapa yang udah naik cukup banyak tapi lagi terkoreksi. Contohnya Java. Kayak gitu. Jadi ini salah satu posisi yang sebenarnya cukup menarik lah untuk dinanti. Kayak gitu. Jadi baru mulai naiknya ini dalam arti ada akumulasi, sedangkan market leader di sektor tersebut itu udah naik cukup banyak kayak gitu. Jadi ya sektor consumer salah satu yang bisa diperhatikan sebagai contoh. Baik, Gitu. posisi untuk esok hari, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Yosep? Level 68 masih akan mampu dipertahankan atau indeks harga saham gabungan akan melaju ke level yang lebih tinggi lagi karena di penutupan hari ini tertinggi di 6820? Kalau misalnya untuk besok sendiri, saya belum tahu nih kondisinya seperti apa. Ini kan data transaksi hari ini belum terlihat. Cuman kalau ngelihat mundur beberapa hari ke belakang, saya masih optimis. Kalau misalnya pun terjadi koreksi singkat, justru ini lebih baik. Terutama kalau misalnya data hari ini ternyata ada akumulasi, ada aliran dana asing yang masuk lagi. Saya justru optimis lah besok dan beberapa hari ke depan IHSG masih bisa naik. Seperti itu, Mas Dewi. Dengan resisten terdekat di berapa, Pak Yosep? Di 6.900 lah kalau misalnya kita mau ngelihat secara bertahap. 6.850. Oke. Hari ini di 6.808, resisten terdekat di 6.850. Ketika level resisten ini ditembus, peluang ke 69 cukup terbuka lebar, Pak? Menurut saya cukup terbuka melihat dari inflow-nya. Oke, analisis pergerakan indeks harga saham gabungan tadi juga kita bahas pergerakan dari beberapa sektor ini. Pak Yosep, sebelum kita update posisi penutupan pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya, saya akan coba singgung saham-saham di sektor kesehatan terlebih dahulu, Pak Yosep. Kemarin sempat booming sampai juga perdagangan pagi tadi karena pengesahan Undang-Undang Kesehatan ini baru dilakukan pada sore hari ini, Pak. Pada sore hari kemarin maksud saya ketika
aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia akan tutup begitu. Nah, hari ini beberapa sahamnya masih melanjutkan penguatan meskipun tidak sesignifikan di perdagangan hari sebelumnya. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini momentum rotasi sektor sementara saja untuk saham-saham kesehatan ini, terutama dari emiten-emiten rumah sakit, Pak Yosep? Kalau untuk seperti ini sebenarnya momentumnya ini ya momentum beberapa waktu sesaat aja. Kayak gitu kalau misalnya kayak ngelihat efeknya langsung ke emiten-emiten rumah sakit ataupun emiten farmasi seperti itu ya, ini momentum jangka pendek aja. Jadi menurut saya nggak perlu ada yang terlalu dikhawatirkan, ataupun kalau misalnya kita mau melihat sebenarnya ada beberapa saham di sektor farmasi atau di sektor rumah sakit ini yang pergerakannya memang udah cukup lama dia bergerak naik. Contoh Silo, itu pergerakan sahamnya juga udah cukup lama bergerak naik, dan ada momentum seperti ini yang dibalut dengan optimisme. Menurut saya ini justru ada momentum untuk koreksi seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini hanya dalam jangka waktu singkat aja, Mas David. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa saham di sektor kesehatan pemirsa pasca mengalami penguatan cukup signifikan di perdagangan hari sebelumnya, terkait juga dengan beberapa sentimen yang berkembang, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader juga pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita akan coba lihat terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona hijau meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas, pemirsa, menguat di 0,17% dan ditutup di level 6.808,209, di mana level ini cukup jauh dengan level tertinggi yang sempat disentuh di sepanjang perdagangan hari ini di 6.820,179. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan dari MNC 36 mengalami penguatan di 0,28%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,27%, kemudian LQ45 mengalami penguatan di 0,29% di 957,720. Kemudian rotasi pergerakan sektoral di sesi kedua hari ini, teknologi tampaknya memimpin penguatan di 1,42%, properti juga menguat di 0,65%. Energi hari ini berbalik arah menjadi pemberat setelah rally dalam beberapa hari terakhir dengan pelemahan di 0,93%. Industri juga tertekan di 0,29%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan, pemirsa, yang menopang indeks harga saham gabungan didominasi oleh beberapa perbankan big cap sepertinya. BMRI ditutup di level 5.300 mengalami penguatan, BBRI juga menguat di 5.450, BBCA ditutup di zona hijau di 9.175, sementara Gotoh hari ini juga menguat tapi belum mampu untuk menembus kembali di atas level 112-an, hari ini ditutup di level 108. Selanjutnya saham-saham yang mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. BBNI tertekan di 8950, GJTL hari ini mengalami pelemahan setelah rally cukup tinggi di beberapa perdagangan terakhir di 1115. INKP juga berbalik arah melemah di 9400 dan UNTR juga tertekan di level 24.000. Updatean posisi penutupan di sesi kedua dan juga beberapa data perdagangan lainnya, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.